Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, masih berkaitan dengan pertanyaan saya di segmen sebelumnya tentang kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Kita ingin berhijrah lah istilahnya begitu. Sebenarnya kan kalau dari yang saya tangkap, pilihan-pilihan untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik itu kan sebenarnya ada di dalam diri kita. Betul. Tapi kadang-kadang orang kebanyakan juga ada yang masih berpikir bahwa saya belum dapat hidayah. Jadi seolah-olah bahwa untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik itu harus menunggu dulu hidayah. Betul. Nah, bagaimana kemudian kita harus memaknai hal ini? Iya. Di dalam Al-Qur'an di surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai dia mau merubah keadaannya sendiri. Maksudnya apa? Memang setiap orang itu harus punya keinginan, harus punya kemauan untuk mau berubah gitu. Dan ternyata kemauan itu berbanding lurus dengan kemampuan. Jadi Allah akan mampukan seseorang untuk bisa mendapatkan perubahan dalam hidupnya kalau orang itu punya kemauan, ya. Maka disitulah Allah berikan nafsu dalam diri kita. Dan tidak semua nafsu jelek kan? Ya, nafsu itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikelola atau diarahkan. Maka ada nafsu mutmainnah, itu dorongan nafsu yang mengarahkan kepada kebaikan. Nah sekarang berarti kalau kita mau berubah, kitanya juga harus punya kemauan. Nanti perlahan Allah berikan kemampuan. Nah sekarang bagaimana urutan kemauan itu? Kan harus ada pengorbanannya. Maka yang pertama namanya niat. Niat itu jangan pernah disepelekan loh. Karena dalam agama kita, innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan tergantung niat. Maka niat itu penting, tanamkan di hati kalau kita mau berubah. Yang kedua azam. Azam itu tekad yang kuat. Jadi kita nggak bisa bilang, aku udah niat Ustadz mau begini, tapi nggak ada azamnya, nggak ada tekadnya, ya nggak bisa juga. Maka dibutuhkanlah azam yang kuat. Nah setelah azam yang kuat, membutuhkan apa? Mujahadah, keseriusan. Setelah mujahadah, kita akan tahu hasil seperti apa. Baru muhasabah, evaluasi diri. Jadi ini muter nih, niat, azam, mujahadah, muhasabah. Diputerin di situ. Maka hidayah itu memang Allah yang kasih sama kita. Tapi pertanyaannya, kita menjemputnya atau tidak? Maka kalau ada yang bilang, Ustaz belum dapat hidayah, kurang tepat kalimatnya. Hidayahnya ada. Tapi pertanyaannya, kita mau ambil atau tidak? Maka nanti ada yang namanya hidayah itu taufik. Atau hidayah dan taufik. Hidayah itu adalah petunjuknya yang udah dikasih sama Allah. Taufik itu jalannya untuk meraih itu. Maka kalau kita dengar ceramah tuh di ujung suka ada wabillahi taufik wal hidayah. Jadi taufik itu jalannya, hidayah itu petunjuknya. Petunjuknya udah ada. Tapi kira-kira jalan kita untuk meraih itu udah ada apa belum? Dan itu tadi ditentukan sama niat, kemauan, azam, kemampuan, mujahadah dan muhasabahnya. Allahu Rabbi. Jadi memang kalau kemudian ada istilah bahwa kita menunggu hidayah, kurang tepat ya. Kurang tepat, menjemput hidayah. Karena sebenarnya hidayah itu ada ya, Ahilman. Bahkan mungkin Allah tuh memberikan hidayah itu dengan tanpa batas ya. Masya Allah nggak sih? Begitu banyak ayat-ayatnya. Iya, betul. Baik yang kauliyah atau yang kauniyah. Baik yang tersurat atau yang tersirat. Itu kan ayat-ayat. Kita mau menjemput itu atau tidak? Termasuk kejadian-kejadian yang menimpa kita. Boleh jadi itu jalan hidayah dari Allah. Untuk membuat kita kembali kepada Allah. Ahilman, ini pertanyaan terakhir. Berarti masih berkaitan juga soal bagaimana kita berperilaku ya. Ahilman, misalnya kita tuh saking gemesnya sama orang yang mungkin, ya itu tadi ya, mungkin fasik gitu ya Ahilman. Mungkin secara akhlak juga kita melihatnya, kok ada sih orang kayak gini, emang ini udah dari sananya nih begini nih, akhlaknya emang udah gak bener. Kayaknya jadi pesimis gitu loh kita melihat seseorang gitu. Itu bagaimana ya? Gak boleh kan sebenarnya kita kayak gitu ya? Jangan. Jangan pernah menjudge seseorang dalam kehidupan kita karena kita tidak pernah tahu apa ujung kehidupan yang dia jalani. Betul? Kalaupun ada orang yang berbuat dosa, benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Benci dosanya ya. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan, benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa? Kalau di hati ini nggak ada kebencian kepada orangnya, maka akan terlantun doa-doa kebaikan untuknya. Maka
belajarlah untuk tidak mudah menghakimi seseorang. Ya. Terus gimana dong? Doakan. Doakan. Maka untuk kadang udah setengah mati kayak sebelnya gitu ya, Ahilman ya. Maka kalaupun sekarang ada orang yang sudah buruk misalnya kehidupan dalam perspektif kita, jangan dihakimi. Oke. Tetap doakan dan kita dakwahi. Nasehatin, ingetin. Dan ingat ya, sukses dakwah itu bukan ketika dia berubah. Bukan. Betul. Karena berubah atau tidaknya bukan hak prerogatif kita. Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, hanya mengajak, hanya menyeru. Ya, apapun hasilnya nanti, ya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka jangan pernah membatasi dakwah kita dengan hasil atau berapa banyak jamaah yang kita punya. Setuju. Kalau hanya itu ukurannya, Nabi Nuh bertahun-tahun dakwah, berapa coba jamaah yang ikut dengan beliau? Ada yang saya bilang 7. Ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebut 88, ada yang menyebut 93. Relatif lillah, itu puluhan tahun loh. Kualitas Nabi diuji dengan ujian yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah gagal dakwah Nabi Nuh? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh masih bertahan dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini pengennya sih lanjut lagi ya obrolannya Ahilman ya, pembahasannya, tapi sayang sekali kita sudah di penghujung program. Ahilman, terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.